Jadi sebentar, koneksi saya apa yang kita telah pelajari. Ada video pendek, ya videonya agak panjang, tapi saya akan sampaikan bagian yang telah kita lewati. Ya, jadi walaupun ini bicara reaktor secara umum ya, ini oleh orang India, tapi kita akan lihat apa yang kita sudah lewati dan kita akan mau kemana di dalam reaktor design. One, I will walk you through the insights into reactor design. Suaranya udah masuk ya? Semua udah oke ya? Oke. By the end of the course, you will have an understanding of residence time, reactor volume, space velocity, and its significance in reactor design. Chemical reaction technology has evolved over the years, from the initial development of Haber-Bosch process for ammonia synthesis. Chemical reaction analysis is based on two pillars. One, reaction analysis. Two, reactor design. In reaction analysis, the stoichiometry, thermodynamics, and kinetics of chemical reactions are studied. Stoichiometry enables us to take an account of the interaction of the various chemical species in the reaction. Thermodynamics points out the limitation on chemical conversion. Kinetics provide information on how fast the reaction can proceed. We will now move on to the reactor design insights. The most important term is space velocity. Residence time or contact time in the reactor is a measure of reactor size. Broadly speaking, the key design parameters include reactor volume or catalyst volume, catalyst life in heterogeneous catalytic reactor. Ya, baik, itu yang akan menjadi, jadi intinya adalah di dalam reaktor itu kan kita ingin salah satunya adalah mengetahui berapa reaktor volumenya. Ya, jadi kita itu jadi kalau kita mau berapa konversi yang ingin dilakukan terhadap suatu reaktan, suatu substrat dengan laju alir tertentu, berapa reaktor volume yang harus kita rancang. Ya, jadi inilah hal-hal yang sudah kita lewati. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang penting adalah kita tahu bahwa termodinamik, ya, kinetik, ya, kemudian stoikiometri yang menghubungkan antara senyawa-senyawa, molekul-molekul yang terlibat di dalam sistem. Nah, itu adalah hal yang sudah kita lewati. Jadi kita akan masuk ke dalam bioreaktor desainnya. Nah, kita akan membahas bagian yang tentang reaktor yang ideal dulu. Ya, jadi yang paling sederhana yang ideal ini. Dan belum tentu bahwa reaktor ideal itu ada, ya. Jadi kita mengasumsikan karena paling mudah matematiknya. Ya, kalau tidak ideal, maka persamaan matematiknya menjadi lebih kompleks. Nah, kalau kita perhatikan ideal itu
ada yang batch, ada yang continue. Ya. Nah, kalau yang batch itu adalah yang teraduk sempurna, itu adalah yang, jadi kita bicara ideal itu adalah batch dan continue. Ya. Jadi kalau kita bicara yang batch, ini yang ini, ya, itu adalah yang teraduk sempurna. Ya, jadi teraduk sempurna artinya komposisi di mana saja pada suatu waktu itu sama. Itu adalah yang teraduk sempurna. Nah, kalau continue itu ada dua yang ideal itu, yaitu yang teraduk sempurna, ya. Dalam bahasa Inggrisnya di buku-buku reaktor bahasa Inggris disebut dengan CSTR atau CSTR atau RTIK, reaktor tangki ideal continue. Jadi di dalam sistem reaktor tersebut mempunyai komposisi yang sama. Jadi demikian juga karena ini continue, maka konsentrasi keluarannya itu akan sama dengan konsentrasi di dalam. Ya, jadi kemudian yang ekstrim satu lagi itu adalah yang namanya plug flow reaktor atau PFR, atau di Indonesia kan menjadi reaktor aliran sumbat. Jadi bayangkan itu seperti aliran di dalam pipa. Ya, jadi berarti nanti akan, kenapa disebut dengan plug itu kayak plug itu dalam bahasa Inggris, maka itu diterjemahkan reaktor aliran sumbat, karena bingung juga kadang-kadang diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia reaktor aliran sumbat. Kalau alirannya sumbat nggak jalan begitu ya. Tapi yang dimaksud sumbat itu plug. Jadi seperti kalau kita bayangkan itu ada sumbat botol begitu ya. Nah, tapi itu bergerak terus nanti sumbatnya itu. Ya, bukan sumbatnya menjadi mempet menjadi diam, bukan. Ya, jadi malah jadi kayak ada lapisan tertentu yang bergerak terus gitu di sepanjang pipa tersebut. Jadi misalnya begini, jadi berarti itu ada arah melintang, ya, arah vertikal. Nah, itu terus kemudian mengalir dan sambil bereaksi begitu. Mengalir sambil bereaksi terus sampai dari mulai masuk sampai dengan keluar. Ya, jadi tidak ada campur-campuran. Jadi yang masuk awal akan keluar awal. Yang masuk akhir akan keluar akhir. Ya, jadi seperti orang berbaris gitu. Ya, jadi plug flow itu seperti orang mengantri begitu. Ya, jadi yang masuk duluan akan keluar. Nah, tapi sepanjang antrian itu terjadi reaksi. Ya, itu yang disebut dengan plug flow reaktor. Ya, tidak ada pencampuran ke depan, tidak ada pencampuran ke belakangnya. Ya, itu yang disebut dengan plug flow. Jadi dua reaktor ideal ini yang kita akan gunakan untuk memudahkan persamaan matematiknya. Ya, dalam kenyataannya kan tidak ada itu yang betul-betul teraduk sempurna 100% gitu ya di setiap titik, apalagi kalau sudah mungkin kalau reaktornya 1 liter 2 liter bisa gitu ya, tapi kalau reaktornya sudah 1 meter kubik atau udah 10 meter kubik, seperti saya rasa nanti kalau Anda merancang itu kan pasti reaktornya bisa besar sekali ya, bisa 10 meter kubik, bahkan mungkin kalau untuk di pabrik-pabrik etanol bisa sampai puluhan atau mungkin 100 meter kubik. Jadi nggak mungkin itu terjadi uniform mix ya, tidak mungkin komposisinya sama di setiap tempat pada saat waktu tertentu. Jadi nggak mungkin itu. Nah, tapi kita memodelkan itu untuk memudahkan di dalam perhitungan matematiknya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kalau modelnya tidak sempurna gitu. Itu mungkin singkat saja kita belajar itu ya. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau reaktor desain itu kan harus dimulai dulu dengan persamaan reaksi, jadi kinetik.
Ya, jadi kita menggunakan persamaan laju reaksi ini nanti masuk ke dalam neraca massa. Ya, jadi intinya itu. Jadi intinya adalah kita menggunakan persamaan ekspresi laju reaksi. Ya, jadi laju reaksi misalnya berkurangnya A atau berkurangnya B atau terbentuknya R atau terbentuknya S. Ya, jadi kita menentukan dulu persamaan laju reaksinya. Nah, nanti kan persamaan laju reaksi satu dengan yang lain tadi sudah disebutkan itu dikaitkan dengan stoichiometri di video itu. Ya, jadi kalau kita tahu laju berkurangnya A, maka kita bisa menentukan laju berkurangnya B atau terbentuknya S begitu. Ya, tinggal dikaitkan dengan stoichiometri. Ya, jadi kita harus menentukan dulu persamaan laju reaksinya, ya. Jadi itu yang penting. Jadi sedangkan reaksi kan banyak macam-macamnya, ya. Yang paling sederhana adalah reaksi yang fasa tunggal, atau reaksinya seperti ini, gitu ya. Jadi reaksi yang sederhana, ya. Jadi masanya fasa tunggal, jadi A dan B dalam fasa yang sama, begitu. Itu A dan B menjadi R dan S. Nah, tapi kan reaksi kan bisa macam-macam gitu ya. Dan reaksi itu kita tahu bahwa persamaan laju reaksi itu adalah nantinya akan dipengaruhi oleh temperatur dan juga akan dipengaruhi oleh konsentrasi atau ya. Jadi untuk yang temperatur biasanya mengikuti Arrhenius, ya, dan kemudian juga nanti akan dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi ada dua, jadi pengaruh temperatur dan dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, kita ekspresikan. Jadi ekspresikan persamaan laju reaksi itu di dalam persamaan reaksi tertentu. Ya, saya rasa ini kan sudah dipelajari mungkin sejak dari SMA sudah belajar itu, ya, baik itu dari reaksi yang sederhana, reaksi elementer maupun reaksi yang nantinya kompleks, gitu, dan sudah mendapat di kinetika reaksi, ya, atau TRK, ya, teknik reaksi kimia 1, ya, harusnya sudah dapat ini. Nah, tetapi kan reaksi tersebut bisa bentuknya menjadi kompleks, ya. Jadi tidak reaksi yang sederhana saja A ditambah B menjadi C menjadi D, begitu ya. Jadi persamaan tersebut bisa kompleks, ya, reaksinya sendiri bisa bukan reaksi tunggal tetapi reaksi yang jamak, bahkan bisa bercabang, ya, dan sebagainya. Ya, jadi reaksi tersebut bisa beragam, tapi yang penting adalah dalam yang akan kita gunakan adalah persamaan laju reaksinya. Ya, jadi yang kita pentingkan adalah persamaan laju reaksi. Ya, jadi itu yang dipelajari di kinetik, kan. Ya, jadi ekspresi laju reaksi ini yang penting. Ya, jadi bagaimana menurunkannya dari persamaan baik itu yang sederhana maupun yang kompleks atau yang jamak, ya, itu tetap akan yang kita akan gunakan adalah persamaan laju reaksinya. Ya, jadi saya rasa yang penting itu yang diperoleh. Ya, jadi itu yang nanti akan kita gunakan di dalam memasukkan ke neraca massa. Nah, ini kita paham reaksi-reaksi ini, ya. Jadi reaksi itu menjadi kompleks yang disebut reaksi jamak, ya. Jadi bukan hanya A menjadi B atau A tambah B menjadi C, D, tetapi juga dari A berubah menjadi R berubah jadi S. Jadi seperti reaksi enzimatik, ya. Reaksi enzimatik yang kemarin kita lihat saja itu tidak sederhana, ya. Membentuk kompleks dulu, dari kompleks nanti menjadi produk dan enzim kembali.
Ya, bisa seperti ini ya, kita bisa seperti ini ya. Jadi macam-macam ya. Jadi nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan laju reaksinya. Misalnya laju reaksi berkurangnya A itu seperti apa? Yang nanti juga kan dengan stoikiometri kita bisa menentukan berapa terbentuknya R ataupun terbentuknya S, begitu ya. Jadi ini adalah yang sudah dipelajari juga di TRK 1. Nah, ya kalau ada pertanyaan nanti silakan ya ditanyakan, jadi jangan nggak usah menunggu. Nah, ini saya rasa sudah dipelajari juga. Reaksi itu ada reaksi yang elementer dan reaksi yang non elementer. Ya, jadi saya rasa sudah diperoleh ini. Jadi elementer itu adalah reaksi yang sangat sederhana, ya, yang artinya misalnya A bertumbuhkan dengan B maka menjadi R. Ya, jadi diasumsikannya, ya, dimodelkannya A molekul A tunggal dengan B tunggal itu bertumbukan atau terjadi tumbukan dan kemudian membentuk R. Ya, maka laju reaksinya bisa diekspresikan dengan persamaan konsentrasi A dan B. Ya, ini adalah kalau elementer. Ya, jadi kalau elementer maka persamaan laju reaksi berkurangnya A itu adalah suatu konstanta dikalikan konsentrasi A dikalikan dengan konsentrasi B. Ya, jadi ini adalah reaksi-reaksi elementer pada temperatur yang konstan, karena kan K itu nanti berubah-ubah atau bergantung kepada temperaturnya. Ya, jadi tapi kebanyakan reaksi kan bukan non elementer. Ya, jadi kebanyakan reaksi itu adalah bukan non elementer. Jadi tidak bisa langsung diekspresikan dengan walaupun kelihatannya A ditambah B terus menjadi C dan D, maka order reaksinya tidak bisa menjadi konstanta kali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Ya, jadi tidak bisa begitu ya, karena non elementer itu lebih kompleks begitu ya. Jadi konsentrasi senyawa masing-masing tidak langsung menjadi order reaksinya. Ya, secara saya itu juga sudah diketahui. Ya, jadi ini adalah contoh dari yang non elementer. Ya, jadi kita tahu bahwa yang elementer itu menunjukkan bahwa order reaksinya itu tidak serta-merta seperti stoikiometrinya. Ya. Nah, ini yang kita pahami ya. Jadi laju reaksi tidak berhubungan dengan koefisien stoikiometrik. Nah, bagaimana membentuknya? Bagaimana kok bisa diketahui persamaan reaksi seperti itu? Seperti yang sudah dipelajari di TRK 1 ataupun mungkin di kimia dasar ataupun mungkin sebelum-sebelumnya. Jadi pada umumnya adalah kita membangun model reaksi elementernya. Ya, seperti apa sih reaksi elementernya? Ya, dibangun. Jadi gimana dulu ini ketemu ini dan sebagainya. Nah, dibangun reaksi elementernya, jadi dicoba. Jadi itulah memodelkan. Ya, memodelkan reaksi elementernya. Kemudian setelah itu, kalau sudah persamaan elementernya sudah kita bangun, ya mungkin ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 ya. Jadi masing-masing adalah reaksi elementer. Nah, kemudian kan kalau reaksi elementer kan bisa diekspresikan laju reaksinya. Nah, jadi nanti bisa diformulasikan keseluruhannya, nanti akan kita mendapatkan laju reaksinya berdasarkan reaksi elementer itu. Dan kemudian itu dibuktikan dengan percobaan. Nah, kalau
persamaan reaksi yang kita turunkan ini, ya dari 1, 2, 3, 4 ini kita turunkan berdasarkan ini kita dapatkan persamaan laju reaksi misalnya, ya. Maka kalau data percobaan mendukung laju reaksi tersebut, persamaan laju reaksi itu, maka asumsinya persamaan elementer ini betul gitu. Tapi kalau data reaksinya nggak mendukung, ya berarti reaksi elementernya bukan itu. Bangun lagi, bikin lagi, ya gitu aja, terus aja gitu. Ya. Jadi itu adalah cara-cara, metode-metode untuk yang dipelajari di kinetik. Ya. Jadi itu sebenarnya metode yang dipakai di dalam teknik reaksi kimia pada saat mengekspresikan laju reaksi. Ya. Ya, jadi mencoba membangun, oh ini lewat sini dulu, sini lewat sini, dibangun persamaan elementernya seperti ini. Oh lewat sini dibangun, begitu sampai akhirnya didapatkan persamaan laju reaksi yang didukung oleh data percobaan. Nah kalau sudah didukung berarti ya itu kita yakini itu adalah persamaan laju reaksinya, sampai ada orang lain lagi yang membantah, gitu. Enggak gitu katanya. Data saya menunjukkan bukan gitu. Ya, terus dibangun. Nah begitu, jadi terus saja begitu aja. Ya, jadi sehingga kemudian ilmu berkembang dan kemudian menjadi lebih memahami, baik terhadap pemahaman bagaimana menyusun reaksi elementer itu. Ya, jadi dari situ ilmu kinetik menjadi berkembang. Ya, di dalam termasuk model lock and key itu kan sebetulnya dikembangkan, nggak pernah lihat orang dulu. Nicholas Menten pernah melihat gitu, ada mekanisme lock and key itu, kelihatan ada katalisnya, ada nggak tahu dia. Ya dia cuma memikirkan saja kemungkinannya gini, dan terus mungkin sekarang lebih berkembang, mungkin sekarang bisa dibuktikan ya dengan enzim yang agak besar, mungkin bisa dilihat dengan mikroskop yang sangat perbesaran yang sangat baik ya, sehingga bisa dilihat itu senyawa kompleks itu. Ya, ya jadi yang lain-lain ini sebenarnya penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa molekul dan order reaksi ya. Jadi kalau di dalam reaksi elementer, maka molekul itu yang masing-masing molekul itu akan menjadi order reaksinya. Ya, jadi ya karena melibatkan molekul, berarti kan molekul kan ada 1, 2, 3. Jadi berarti nanti bilangan order reaksinya itu adalah bilangan bulat. Ya, jadi kemudian ini sebenarnya seperti ekspresinya, itulah bilangan bulatnya. Ya, dan itu sudah kita ketahui kalau nanti A, B, C itu adalah order reaksinya, maka kalau dijumlahkan maka order reaksi keseluruhannya. Ya, seperti ini ya. Nah, yang kalau dia tidak elementer, maka order reaksi itu didapatkan secara empiris ya. Tadi empiris itu yang saya ceritakan itu. Ya, kita bangun reaksi elementernya ya. Jadi seperti apa reaksi elementernya, kemudian disusun laju reaksi dari masing-masing reaksi elementer itu, dibangun persamaan laju reaksi keseluruhannya ya, yang kemudian nanti dicocokkan dengan data percobaan. Maka itu bisa saja order reaksinya pecahan. Ya, jadi seperti yang disampaikan di sini ada setengah gitu. Setengah itu dari mana ngejelasinnya gitu. Ya enggak secara menjelaskan itu sulit, tetapi itu adalah didukung oleh data percobaannya. Ya, maka itu disebut dengan empiris. Jadi didapatkan secara empiris. Ya.
Oke, kalau ini rasanya sudah tahu ya. Jadi persamaan-persamaan yang berpengaruh terhadap temperatur itu adalah disebut dengan persamaan Arrhenius. Ya, jadi persamaan Arrhenius itu hubungannya adalah ini ya, saya tahu semua ya, hafal, Anda semua hafal. Ya. E adalah energi aktivitas, T adalah temperatur di dalam Kelvin. Ya, jadi ini adalah kalau dalam logaritmik, ini adalah logaritmik K, dan ini adalah seperti logaritmik dalam learn ya, learn per K, maka dia akan mendapatkan kurva yang berbentuk seperti garis lurus, yang dimana slope-nya menggambarkan energi aktivitas EA-nya. Ya, jadi ini yang E-nya tinggi ya, yang tajam, sedangkan yang slope-nya lebih mendatar. Ya, jadi berarti yang energi aktivitasnya tinggi berarti lebih sensitif terhadap perubahan temperatur. Ya, saya rasa ini adalah contoh ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana energi aktivasi bisa ditentukan di dalam proses pasteurisasi. Ya, jadi ini adalah 63 derajat Celcius. Jadi susu ini dipasteurisasi dengan temperatur 63 derajat Celcius selama 30 menit ya, dan akan menghasilkan yang sama kalau dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi tetapi waktu yang singkat sekali. Ya, jadi di sini hasil yang sama adalah artinya jumlah berkurangnya mikroba dari mikroba awal ke mikroba nanti kan setelah dipasturasi itu karena jumlah mikrobanya akan berturun begitu ya, akan menurun. Nah, jadi dengan proses ini ya, dan dengan proses ini itu menghasilkan penurunan jumlah mikroba yang sama. Ya, jadi ini nanti konsep ini dipakai di dalam sterilisasi yang kita kenal dengan ultra high temperature ya, jadi UHT ya, ultra high temperature itu untuk mensterilisasikan sehingga digunakan temperatur di atas 100 derajat ya, 100 mungkin 120 130 tapi dengan waktu yang sangat sebentar ya. Nah, dari data ini dengan data ini terus tentukan berapa energi aktivasi dari proses pasteurisasi ini. Nah, sebenarnya kalau pada temperatur sekian belum terjadi sterilisasi, tetapi baru proses pasteurisasinya. Ya, tapi kalau mikrobanya yang sama mungkin bisa disebut dengan sterilisasi juga. Ya. Nah, jadi ini kan datanya tadi 30 menit, ya, dengan tadi kan diubah menjadi Kelvin ya. Ini diubah menjadi Kelvin. Ini ada 15 detik diubah menjadi Kelvin. Ya, tinggal data ini ya. Jadi kita akan jadi 30 menit dan ini kan sebenarnya waktu itu sama dengan waktu. Jadi ini yang dipakai persamaan ini ya. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan berapa energi aktivasinya. Ya, saya rasa ini sederhana saja untuk mendapatkan energi aktivasi suatu mikroba tertentu. Ini asumsinya adalah untuk mikroba yang kultur tertentu, ikut single culture ya. Jadi kita bisa menentukan nanti kalau mau kita turunkan lebih jauh lagi berapa mikroba yang tersisa, maka kita bisa menggunakan memperpanjang waktu atau meningkatkan temperaturnya. Ya, jadi
itu yang akan yang sebagai pendahuluan yang akan saya sampaikan. Nah, nanti kita akan masuk ke perancangan. Nah, ini akan jadi perancangan itu pada intinya adalah menentukan reaktor mana ya, jenis reaktor paling tidak kalau kita lihat tadi apakah teraduk sempurna ataukah akan menggunakan aliran sumbat, apakah akan batch ataukah akan continue, kemudian ukuran volume berapa seperti tadi yang sudah disampaikan di video, ya. Jadi ukuran reaktornya seperti apa kalau kita punya laju reaksi tertentu dan kemudian reaksi tertentu dan kemudian berapa konversi yang diinginkan. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Wawan, tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa sebelum Pak Wawan. Kan ada pertanyaan mahasiswa? Ya, jadi kita akan Pak Wawan itu pengantar dari saya, Pak Wawan. Baik Pak, sebentar saya share slide dulu. Mungkin dari mahasiswa ada pertanyaan? Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Tadi yang 13 itu apa? Ini Pak. Oh, tadi udah ini ya. Jadi masuk ke perancangan reaktor. Oke, ya tadi ini yang udah saya. Oke, silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih Pak Chandra. Mungkin sebelum dilanjutkan, materi yang disampaikan di slide ini diambil dari buku Levenspiel, Chemical Reaction Engineering, khususnya sedikit dari bab 4 dan utamanya dari bab 5 rasanya. Kemudian karena itu dari Levenspiel, memang di topik yang slide ini lebih banyak atau kita masih belajar terkait reaktor ideal secara umum. Jadi mungkin nanti contoh-contohnya ataupun perhitungannya memang masih secara umum, belum masuk ke bagaimana kalau reaktor tadi menggunakan katalis sel maupun enzim. Nanti kita akan pelajari lebih detail terkait penggunaan reaktor kalau pakai katalis sel atau enzim itu di pembahasan berikutnya. Mungkin itu sebagai pengantar. Ya, jadi di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi bagaimana merancang reaktor, Anda sebagai seorang calon lulusan teknik kimia ya, sebagai engineer teknik kimia. Jadi nanti akan merancang reaktor itu, atau nanti pas kalian tugas akhir rancang pabrik, ada satu bagian perancangan reaktor. Pada dasarnya yang namanya merancang itu Anda perlu menentukan jenis ya. Jenisnya itu apakah mau reaktor bentuknya tangki atau mau pipa gitu ya. Kemudian operasinya apakah kalau tangki apakah dia akan dioperasikan secara batch ataukah secara kontinu. Nah, kalau pipa ya tentunya kontinu ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait ukurannya. Untuk mencapai target yang Anda inginkan. Nah, nanti kita akan lihat target itu apa saja. Nah, untuk mencapai target yang Anda inginkan, berapa volume reaktor yang Anda perlukan. Nah, pada dasarnya, mestinya sudah disampaikan ketika Anda ambil kuliah TRK 1 ya, persamaan laju reaksi. Ini untuk reaksi yang sifatnya adalah homogen atau satu fasa atau fasanya tunggal. Untuk satu komponen I, laju reaksi dari komponen I itu ya dinyatakan sebagai persamaan utamanya ini ya, perubahan massa atau perubahan mol I per waktu per volume. Nah, nanti kalau volumenya konstan, nanti mol per volume Anda bisa nyatakan sebagai konsentrasi. Jadi laju reaksi itu juga bisa dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi per waktu. Oke, reaktor ideal tadi sudah disinggung ya.
Jadi pada dasarnya ada yang namanya ini adalah reaktor batch, yang A ini adalah reaktor batch, kemudian yang B itu adalah reaktor continue steady state. Walaupun nanti yang continue steady state ini juga ada yang bentuknya tangki. Tapi kalau misalnya batch itu sendiri, ya di yang utama dari reaktor batch itu adalah komposisi di dalam reaktor itu akan selalu berubah. Ya, jadi komposisi akan selalu berubah terhadap waktu, tapi dalam waktu yang sama komposisi di semua bagian reaktor itu sama. Ya, jadi untuk reaktor batch prinsipnya seperti itu. Karena tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar selama waktu reaksi, maka terhadap waktu, perubahan waktu, komposisi itu akan berubah. Tapi kalau Anda meninjau pada waktu yang sama, maka komposisi di semua bagian itu sama. Nah, bedanya dengan yang reaktor aliran sumbat atau reaktor pipa ya, atau PFR, ini karena Anda bayangkan seperti sumbat yang jalan ya, dan dalam sumbat tadi terjadi pencampuran, maka ketika si sumbat itu jalan, karena ketika dia jalan kan terjadi reaksi. Kalau terjadi reaksi kan berarti reaktannya akan terkonversi menjadi produk. Ya, berarti sambil jalan komposisi feed maupun komposisi produk di dalam sumbat itu akan berubah. Ya, jadi ketika sumbatnya masih ada di awal-awal, dibandingkan ketika sumbatnya ada di tengah, dan dibandingkan ketika sumbatnya sudah mau keluar dari pipa, itu komposisinya akan berbeda. Jadi komposisi berubah terhadap waktu juga di dalam sumbat. Sehingga kalau tadi yang dalam waktu yang sama di reaktor batch ini, komposisi di semua bagian reaktor sama, maka kalau yang reaktor pipa, dalam waktu yang sama, komposisi di setiap bagian reaktornya beda. Ya, karena Anda bisa bayangkan di dalam reaktor itu akan terdiri dari banyak sumbat-sumbat gitu ya, segmen-segmen. Jadi antara yang di depan, yang di tengah, dengan yang di belakang, itu pada waktu yang sama, itu komposisinya berubah. Sumbat yang sama ketika dia bergerak terhadap waktu juga komposisinya berubah. Tapi pada waktu yang sama, untuk segmen sumbat yang sama ya, jadi Anda bayangkan ketika sumbatnya mengalir, tidak ada pencampuran dengan segmen sumbat yang di depan, dan tidak ada pencampuran dengan segmen sumbat yang ada di belakang, tapi pencampurannya hanya terjadi secara sempurna di dalam segmen sumbat tadi. Ya, jadi komposisi yang sama itu hanya terjadi di segmen sumbat tadi. Ya, pencampuran sempurnanya. Jadi komposisi yang samanya ada di segmen sumbat. Jadi itu bedanya antara yang model tangki dengan yang model pipa. Nah, kemudian yang model tangki yang sistem batch juga, itu sebetulnya nanti akan ada beberapa variasi ya, atau kita sebutnya adalah fat batch. Jadi bisa jadi ada kemungkinan misalnya seperti yang di gambar C ini ya. Jadi di tangki sudah ada A. Jadi pereaktannya adalah A dan B ya. Jadi sudah ada A, kemudian B-nya ditambahkan secara berkala. Yang terjadi adalah di sini komposisinya akan berubah ya, karena A akan bereaksi dengan B membentuk produk, sementara volumenya juga akan berubah. Ini kalau A-nya sudah masuk semuanya duluan, kemudian B-nya masuk belakangan. Variasi yang lain Anda bisa lihat di gambar D. Jadi pereaktan itu masuknya berbarengan semua. Kalau pereaktannya masuknya berbarengan semua, maka yang terjadi adalah volumenya akan berubah karena A dan B kan ditambahkan ya secara berkala, tapi komposisinya itu akan
sama. Ya, jadi dalam waktu tertentu maka komposisi di dalam reaktornya akan sama. Oke, sementara yang bagian E ini A-nya ada di dalam semua, B-nya ditambah, tapi produknya diambil. Ya, produknya diambil, maka yang terjadi adalah di sini, ini tentunya laju pengambilan produk itu akan sama dengan laju penambahan B ya. Maka yang terjadi adalah komposisinya berubah, tapi volumenya tetap. Volumenya tetap kenapa? Ya karena laju masuk sama dengan laju keluar. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti metode atau mode operasi dari reaktor, mode operasi itu adalah bagaimana umpan itu dimasukkan dan bagaimana reaksi itu jalan, itu nanti akan mempengaruhi kinerja dari reaktor tadi. Kinerjanya ditentukan dari mana? Dari neraca massa. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat neraca massanya seperti apa. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Oke, nah sekarang yang perlu Anda ingat adalah ketika Anda menyusun neraca massa, jadi persamaan kinerja dari reaktor ya, persamaan kinerja dari reaktor itu yang akan kita turunkan dari neraca massa. Hanya ketika Anda menyusun neraca massa, Anda perlu mendefinisikan yang namanya elemen dari reaktor volume. Atau mungkin sudah dapat kuliah peristiwa perpindahan kan ya? Semester lalu kan ya rasanya. Nah, ini sering juga disebut dengan kontrol volume. Jadi kontrol volume atau elemen dari volume reaktor, elemen of reaktor volume, itu adalah elemen dari volume reaktor di mana Anda bisa melakukan peneracaan massa. Syaratnya apa? Anda bisa melakukan peneracaan massa ketika Anda memastikan bahwa di dalam elemen volume tadi atau di dalam kontrol volume itu tidak ada perbedaan komposisi. Atau komposisinya semua seragam di semua bagian kontrol volume. Ya, jadi itu yang harus Anda pastikan dulu sebelum Anda membuat neraca massa. Ya, untuk neraca massa pastikan bahwa kontrol volume itu di semua bagian di dalam kontrol volume yang Anda definisikan, Anda pastikan komposisinya seragam atau konsentrasinya seragam. Baru Anda bisa buat persamaan neraca massa. Kalau persamaan neraca massa mestinya Anda sudah hafal ya. Pada dasarnya persamaannya adalah akumulasi. Ini walaupun di atas persamaannya mungkin agak sedikit beda letaknya ya. Laju akumulasi itu akan sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar ditambah laju generasi atau laju terbentuk dikurangi laju konsumsi. Ini ya. Nah, setelah Anda meyakinkan bahwa komposisi di dalam kontrol volume itu semua seragam, Anda bisa tentukan neraca massanya. Laju akumulasi sama dengan masuk kurangi laju keluar plus laju terbentuk minus laju konsumsi. Yang perlu Anda perhatikan juga dalam penyusunan neraca massa, karena nanti kan ada persamaannya ya, ada persamaannya, Anda harus pastikan bahwa satuannya semuanya sama. Karena ini neraca massa, ya ini sebetulnya persamaan aslinya adalah laju massa. Akumulasi massa sama dengan laju massa masuk, dikurangi massa keluar, ditambah massa yang terbentuk, dikurangi massa yang hilang. Kalau yang Anda tinjau, karena di sini adalah Anda di slide ini yang ditinjau adalah neraca massa dari si reaktan ya.
reaktan atau si substrat, maka reaktan itu kan tidak akan terbentuk. Reaktan itu kan nanti dia akan berkurang, kemudian dia menjadi produk. Maka laju atau persamaan neraca massanya menjadi yang di atas ini. Akumulasi, saya lebih suka berangkatnya dari akumulasi ya. Akumulasi reaktan di dalam elemen volume itu akan sama dengan reaktan yang masuk dikurangi reaktan yang keluar dikurangi reaktan yang terkonsumsi. Satuannya bisa laju massa, massa itu berarti ya massa per waktu ya, kilogram per menit, atau gram per menit, atau kilogram per jam gitu ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam mol. Mol kan juga menyatakan satuan jumlah massa. Ya, mol per menit, mol per jam, dan lainnya. Nah, di sini adalah konsumsi, karena yang dilihat hanya, karena neraca massa yang dibuat itu adalah reaktan. Selama reaktannya ada di dalam kontrol volume, maka reaktannya akan mengalami reaksi dan akan berkurang, sehingga nanti akan ada akumulasi. Kalau produk, kebalikannya ya, produk itu karena di dalam tidak akan terbentuk, ya nanti lajunya adalah laju produksi. Laju yang terbentuk. Dia akan menambah akumulasi. Kalau laju konsumsi berarti dia akan mengurangi akumulasi. Oke, nah di sini Anda bisa lihat pentingnya mengetahui atau pentingnya menyusun persamaan laju reaksi, karena nanti laju reaksi itu akan diperhatikan atau akan digunakan pada bagian ini, pada neraca massa. Untuk menentukan laju konsumsi dari suatu reaktan atau laju produksi dari suatu produk. Makanya Anda perlu memahami bagaimana membangun persamaan laju reaksi. Nah, nanti laju reaksi Anda juga perlu cek, karena tadi perlu memastikan semua komponen ini satuannya sama. Berarti nanti kalau satuannya adalah massa per waktu ya, laju konsumsinya, kalau Anda baru punya persamaan laju reaksi mungkin satuannya adalah konsentrasi, kilogram per volume per waktu. Maka perlu Anda kalikan dengan volume reaktor. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya? Jadi pastikan komposisi di dalam kontrol volume itu seragam dulu, baru Anda bisa buat neraca massa sebelum dan sesudah meninggalkan kontrol volume. Oke, ini adalah persamaan neraca massa yang umum. Nah, nanti ketika kita belajar reaktor yang isinya adalah sel, sel itu kan makhluk hidup ya. Jadi akan ada bedanya dengan reaktan itu akan selalu berkurang, produk itu akan selalu bertambah selama melewati kontrol volume. Nah, kalau sel itu kan ada dua, dia nanti akan ada yang nambah karena tumbuh, ada juga yang mati. Nah, nanti pas menyusun neraca massa sel di dalam reaktor, dua-duanya akan kita perhatikan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Demikian juga dengan neraca energi atau neraca panas. Jadi kalau pas menyusun neraca massa, Anda harus pastikan komposisi seragam di semua bagian kontrol volume. Kalau neraca energi atau neraca panas, Anda harus pastikan temperatur di dalam kontrol volume itu semua seragam. Ya. Jadi mau yang di tengah kotakan ini, atau di samping, atau dekat-dekat pojok, nah itu pastikan semua temperaturnya seragam, temperaturnya homogen, baru Anda bisa buat neraca energi. Bentuk neraca energinya sama. Akumulasi sama dengan masuk, dikurangi keluar, ditambah yang terbentuk, dikurangi yang hilang.
Ya, ini adalah basis menyusun raca massa. Oke. Nah, sebelum kita menyusun raca massa untuk setiap jenis reaktor, nah kita perlu juga melihat hubungan antara konsentrasi dan konversi. Ya. Jadi pada dasarnya yang namanya konversi itu kan menyatakan seberapa banyak zat tadi berubah terhadap waktu, bukan terhadap waktu ya, setelah waktu tertentu, berapa perubahan jumlah zat sebelum dan sesudahnya. Nah ini kalau Anda nyatakan sebagai massa saja atau mol saja ya, N itu mol. Jadi misalnya awal itu ada N0, akhir itu ada N gitu ya. Maka konversi dari Na0 ya, ini Na gitu ya. Konversi dari A itu adalah sebetulnya Na0 minus Na per Na0. Ya. Berapa Na yang berubah relatif terhadap mol awal. Ya, jadi itu definisi dasar dari konversi. Nah, kalau volume dari suatu sistem itu tetap, ya, kalau volume itu tetap, maka Anda bisa definisikan Ca itu sama dengan Na per volume, itu kan ya. Konsentrasi sama dengan mol per volume. Nah, kalau volume dari suatu reaksi itu tetap, maka konversi itu juga bisa dinyatakan sebagai Ca0 minus Ca per Ca0. Atau seperti ini. Nah, ini adalah kondisi kalau di Levenspiel ini tulisannya adalah Q1. Q1 ini adalah kondisi di mana densitasnya itu konstan. Densitas konstan karena volumenya konstan. Ya, kalau massa itu kan berlaku hukum kekekalan massa. Jadi walaupun ada reaktan yang berubah menjadi produk, total massa dari sistem tadi kan tetap konstan. Nah, kalau volumenya juga konstan, maka densitas juga konstan. Jadi untuk reaktor baik itu batch maupun reaktor mengalir yang punya densitas konstan, ini Anda bisa berlakukan bahwa konversi itu sama dengan langsung perubahan konsentrasi. Nah, ini berlaku untuk reaksi yang fasa cair, atau bisa juga, jadi secara umum kalau reaksi fasa cair, ini volumenya akan bisa dianggap konstan. Kemudian juga berlaku untuk reaksi fasa gas, tapi pada temperatur dan densitas yang konstan. Oke, hubungan konversi Anda bisa nyatakan dalam dua persamaan ini. Kalau diturunkan sebagai dXA atau sebagai dCA, Anda bisa dapatkan yang ini. Oke, nah untuk menentukan apakah sistemnya itu memiliki densitas yang konstan atau tidak, maka bisa dihitung yang namanya epsilon. Ini adalah faktor ekspansi. Oh, sorry. Ya, jadi faktor ekspansi ini untuk menentukan apakah sistem reaksinya itu memiliki densitas yang konstan atau tidak. Nah, faktor ekspansi ini dihitung dari ini. Jadi berapa volume, ini kita lihatnya berbasis reaktan A ya. Jadi reaktan A, berapa volume ketika konversi A sama dengan 0? Kapan konversi A sama dengan 0? Halo? Rahadian, ada? Biar
Ya, ada Pak. Ya, kapan konversi A sama dengan 0? Atau apa arti konversi A sama dengan 0? Artinya si apa namanya? NA 0-nya sama dengan NA. Ya, NA sama dengan NA 0 itu kapan? Berarti di awal. Iya, betul. Di awal reaksi. Jadi berapa volume dari sistem ya? Berapa volume sistem ketika awal reaksi? Ketika A-nya belum bereaksi. Itu definisi XA-nya sama dengan 0. Oke. Anda juga perlu menentukan volume sistem ketika sama dengan 1. Apa arti XA sama dengan 1? Marcella. Iya, Pak. Bangun. Kapan XA sama dengan 1? Atau apa arti XA sama dengan 1? Ketika reaktannya habis bereaksi ya, Pak? Ya, betul. Jadi itu adalah saat ketika A-nya habis. Jadi Anda perlu menghitung berapa volume sistem pada dua kondisi ya, dengan dibasiskan pada salah satu reaktan. Berapa volume sistem ketika A-nya itu belum bereaksi sama sekali, itu adalah VXA sama dengan 0, dan berapa volume sistem ketika A-nya habis semua, yaitu XA-nya sama dengan 1. Nah, dari situ Anda bandingkan. Ketika, jadi pakai rumus ini ya, VXA1 minus VXA0 min VXA0, ketika nilai epsilon A itu adalah 0, maka itu adalah sistem ketika densitasnya konstan. Anda bisa lakukan epsilon ini berbasis A atau berbasis B atau yang reaktan yang lain. Tapi definisinya sama. V-nya itu adalah volume total sistem. Bukan hanya volumenya A saja ya. Ya, jadi V-nya adalah volume total sistem, tapi Anda lihat ketika A-nya itu belum bereaksi sama sekali, dan ketika A-nya habis semua. Ketika epsilonnya itu sama dengan 0, berarti masuk kasus 1, yaitu densitasnya konstan. Oke, nah dari sini Anda sebetulnya bisa lihat penggambaran yang ada di layar ini ya. Kalau notasinya mungkin di buku ini harap diperhatikan notasi yang digunakan. F itu menyatakan mol per waktu, jadi laju alir molar. Kemudian V kecil itu menyatakan debit ya, meter kubik per jam. Kalau yang F itu mol per jam. Kemudian CA0 itu adalah konsentrasi A pada fit. Kalau konsentrasi ya berarti mol per meter kubik gitu ya. Kemudian masuk, semua pakai notasi 0 ya. Kemudian masuk ke dalam reaktor pada volume tertentu, itu nanti akan ada FA. FA ini adalah yang keluar dari reaktor. Kalau diketahui konversinya sebesar XA, maka adalah FA0 1 minus XA. Nah, kemudian debitnya maksudnya debitnya itu sama ya, masuk dengan keluar. Kemudian nanti CA dengan XA bisa ditentukan. Oke, kalau reaksinya itu adalah A plus B misalnya menjadi R, kemudian ini ada notasinya, maka perubahan tiap-tiap komponen ya, baik A maupun B maupun R, ini Anda bisa bandingkan terhadap koefisien stoikiometrinya. Atau kalau terhadap konversi juga bisa Anda bandingkan. Oke, bisa dipahami ya dari sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, nah sekarang kalau misalnya Anda, mungkin sebentar, tambahan satu lagi ya, jadi untuk sistem yang fasa cair, di mana nanti reaksi-reaksi bioproses, kalau Anda menggunakan submerged fermentation, ini akan berfasa cair. Jadi kebanyakan sistem reaksi bioproses itu nanti akan masuk ke sistem ini. Nah, kalau untuk sistem fasa yang lain, misalnya menggunakan fasa gas. Fasa gas itu kan walaupun jumlah massanya tetap, kemudian karena gasnya berubah menjadi produk gitu ya, reaktannya berubah menjadi produk, maka volume dari sistem reaksi itu bisa berubah. Sehingga nanti akan menghasilkan epsilon dari A itu tidak akan sama dengan 0, ada nilainya. Nah, karena ada nilainya, maka Anda bisa definisikan volume akhir dari reaksi itu akan sama dengan volume awal dikalikan ini. Jadi akan linear terhadap konversi. Dengan pengalinya adalah si faktor ekspansi ini. Nah, sehingga kalau masuk ke kasus 2, jadi densitasnya berubah ya, densitasnya berubah karena ada perubahan mol, ya. Karena ada perubahan mol, maka Anda perlu memasukkan faktor ekspansi ini ke dalam persamaan konversi. Kalau tadi kan hilang ya, karena sama dengan 0. Lebih sederhana. Tapi kalau tidak sama dengan 0, maka Anda perlu masukkan ke persamaan konversi. Kalau Anda turunkan, sebetulnya juga sama ya, tinggal diturunkan saja. Tapi Anda perlu memasukkan parameter epsilon ini ke sebagai pengali dari konversi. Oke, nah kalau untuk antara reaktan, jadi A dan B itu adalah reaktan, maka sebetulnya nanti Anda akan dapatkan hubungan ini. Ya, bahwa faktor ekspansi dari suatu komponen reaktan dikalikan konversi reaktan tadi, itu nilainya akan konstan. Sementara kalau produk, ini nggak usah dihafal ya rumusnya, jadi sebetulnya nanti Anda bisa lihat dari persamaan stoichiometri reaksinya. Berapa koefisiennya, masing-masing komponen, baik reaktan maupun produk. Nah, ini Anda bisa hubungkan dari persamaan stoichiometrinya. Nah, untuk sistem reaksi tertentu, itu nanti akan ada juga komponen yang namanya komponen inert. Yang memang sengaja ditambahkan ke dalam reaksi, tapi sebetulnya dia tidak akan ikut terlibat dalam persamaan stoichiometri reaksi. Nanti Anda bisa hitung, ini juga tidak perlu dihafal, jadi sebetulnya nanti Anda tinggal hitung dari persamaan stoichiometri dari komponen-komponen yang terlibat. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa jumlah inert itu tidak akan berubah, baik di awal maupun di akhir. Nah, hanya kalau volume total reaksinya berubah, maka konsentrasi inertnya akan berubah. Ya, jadi masanya tidak akan berubah karena inert itu tidak akan bereaksi sepanjang waktunya, sepanjang waktu, tapi karena reaksi terjadi perubahan volume, maka konsentrasi inert awal dan akhirnya bisa berbeda. Oke, ini masuk ke kasus 2. Nah, kalau kasus 3 itu yang lebih kompleks lagi ya. Jadi kalau yang kasus 2 tadi hanya densitasnya berubah, tekanan dan temperatur itu tetap. Ya. Nah, di sini semuanya berubah. Baik densitas, temperatur, maupun tekanan. Oke, jadi misalnya contohnya reaksinya Anda menggunakan reaksi yang ini. Nah, di sini Anda
perlu mendefinisikan yang namanya, kalau di sini istilahnya adalah reaktan kunci ya. Jadi reaktan yang akan dijadikan sebagai basis untuk konversi. Ya, jadi kalau A itu dianggap sebagai reaktan kunci, nah Anda karena ini densitas, temperatur dan tekanan itu berubah, maka Anda perlu persamaan yang menghubungkan kondisi perubahan tekanan dan temperatur. Dan ini adalah persamaan keadaan, ya. Jangan dilupakan termonya. Ya. Jadi untuk mengkorelasikan densitas, tekanan, temperatur, Anda butuh bantuan persamaan keadaan. Persamaan keadaan yang paling simpel itu adalah persamaan gas ideal. Nah, rumus ini diturunkan dari persamaan keadaan yang menggunakan gas ideal. Jadi hubungan antara konsentrasi yang nanti dihubungkan lagi dengan si koefisien stoichiometri itu nanti akan terhubung oleh persamaan gas ideal. Nah, ini tidak akan kita bahas detail di sini, hanya sebagai pengantar saja. Jadi nanti kalau ada perubahan tekanan dan temperatur, selain memasukkan faktor epsilon, Anda juga perlu memasukkan hubungan persamaan keadaan tadi. Oke. Nah, nanti bisa dilihat juga kalau tekanannya cukup tinggi, temperaturnya cukup rendah, nanti akan Anda bisa, dan temperaturnya isotermal ya, jadi isotermal Anda bisa dapatkan ini. Sehingga nanti balik ke kasus 1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang mungkin biar terbayang, jadi Anda bisa lihat contoh di 41 ya, di Levenspiel ini, Anda punya konsentrasi CA0 sebesar 100. Ya. CA0-nya 100, CB0-nya itu 200, dan terakhir ini yang 100 itu adalah inert. Oke, reaksinya adalah isotermal, tapi fasa gas. Dengan reaksi adalah A plus 3B menjadi 6R. Di kondisi awal, ya, itu ada, dan ini plus inert ya, inertnya ada, tapi nggak ikut dalam reaksi. Di kondisi awal itu ada 100A, 200B, dan 100 inert. Oke, kemudian terjadi reaksi, ya. Kemudian di akhir itu ternyata A-nya masih ada 40. Berapakah CB? Kemudian XA-nya berapa? XB-nya berapa? Oke, di sini karena reaksinya adalah fasa gas ya, reaksinya fasa gas walaupun isotermal, Anda perlu menghitung epsilonnya. Nah, epsilon ini Anda perlu menentukan mana yang mau dijadikan basis perhitungan epsilon, apakah A ataukah B. Nah, di sini kita menggunakan yang A. Berarti Anda perlu hitung ketika awal reaksi, berapa totalnya. Total volumenya itu adalah 100 tambah 200 tambah 100. Ada 400. Ya, jadi di awal ketika belum pada bereaksi, Anda akan dapatkan volumenya itu sebanding dengan konsentrasinya ya, 100, 200, 100, 400. Nah, yang beda adalah Anda perlu menentukan berapa volume total reaksi ketika A-nya habis. Kalau A-nya habis, ya, saya tulis di sini. Ya. Kalau A-nya habis, kondisi A habis, berarti yang bereaksi itu kan 100A ya.
Betul nggak? Karena di awal A-nya ada 100. Nah, ketika A-nya 100, B-nya berarti kan 300. R-nya ada 600. I-nya ada 100. Ya. Nah, sisanya berarti A-nya ada 0, B-nya karena di awal ada 200, tapi kalau A-nya habis butuh B 300, berarti sisanya adalah minus 100. R-nya 600, I-nya 100. Kalau di total menjadi 600. Ya. Jadi volume akhir ketika volume total reaksi ketika semua A-nya habis, ya, itu adalah 600. Sehingga Anda bisa hitung epsilonnya setengah. Perhitungan ini bisa dipahami ya? Gampang sebetulnya. Anda tinggal definisikan tadi XA0 dan XA1. Oke, sekarang kalau di akhir A-nya itu ada 40, berarti yang bereaksi berapa? 60 ya. 60, ini ada 180, ini ada 360, I-nya tetap ada 100. Nah, dari situ Anda bisa hitung langsung. Ini kan berarti sisanya 20. Oke ya, jadi sebetulnya Anda bisa langsung menghitung karena faktor ekspansinya sudah ketahuan setengah, maka tinggal masukkan saja. XA itu adalah CA0 minus CA per CA0 plus epsilon A CA. Ketemu setengah. Tapi di sini Anda ada sedikit beda ya. Kalau Anda hitung langsung begini kan ininya langsung 20 nih. Oke. Nah, karena di sini faktor ekspansinya tidak 0, maka XB-nya Anda hitung dulu berapa. XB-nya dihitung, ketemu XB-nya 0,75, maka CB Anda masukkan ke persamaan dengan memperhatikan faktor ekspansi ya, dapat ternyata CB-nya 40. Ya, jadi bukan 20. 20 itu kalau volumenya konstan. Kalau epsilonnya 0. Oke ya. Jadi hati-hati melakukan perhitungan kalau volume reaksi itu tidak konstan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nah sekarang jadi bisa terlihat ya bagaimana pengaruh volume reaksi terhadap perhitungan konversi dan perhitungan konsentrasi akhir dari sistem reaksi. Jadi jangan langsung main masuk ke sini terus langsung hitung. Ini dengan asumsi kalau epsilonnya 0. Ini baru bisa terjadi. Yang R berapa? Yang R berarti Anda harus hitung juga nanti dengan cara yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke reaktor batch. Jadi Anda ingat lagi, Izin yuk. bertanya. Silakan. Untuk yang di case 3, itu kan ada P dan ada P0. Itu bedanya apa ya? Yang di mana? Di case 3. Nah, itu kan di situ ada P dan ada P0. Nah, definisi dari P0 sendiri itu apa ya, Pak? P itu adalah tekanan. Di sini maksudnya P adalah tekanan. P0 adalah tekanan awal, P adalah tekanan akhir. T0 adalah temperatur awal, T adalah temperatur akhir. Karena ini sistemnya adalah semuanya berubah, baik densitas, temperatur, maupun tekanan. Terima kasih, Pak. Yuk. P bukan 3,14 ya. P di sini adalah tekanan.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sekarang ke sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana neraca massa dari reaktor batch. Oke, prinsip reaktor batch Anda masih ingat ya, semua reaktan itu masuk dulu ke dalam reaktor, baru nanti reaktornya ditutup, diaduk dengan sempurna, sehingga nanti terjadi reaksi, reaktornya dibiarkan selama jangka waktu tertentu, kemudian nanti setelah selesai, setelah waktu tertentu, Anda akan ambil campuran hasil reaksi. Di dalam reaktor nanti akan ada sisa substrat dan ada produk, sisa reaktan dan ada produk. Dua asumsi terpenting dari reaktor batch adalah, satu adalah pengadukannya sempurna ya, uniformly mix pada T yang sama, komposisi seragam di seluruh bagian reaktor, tapi kondisi di dalam reaktor itu adalah steady state. Komposisi berubah sepanjang waktu. Jadi terhadap waktu, terhadap perubahan waktu, komposisinya berubah, tapi pada T yang sama, komposisinya seragam di seluruh bagian reaktor. Nah, karena komposisinya seragam di seluruh bagian reaktor, Anda bisa buat neraca massanya pada kontrol volume ya, keseluruhan volume reaktor. Karena komposisinya semuanya seragam. Oke ya. Nah, di sini Anda bisa buat neraca massanya, karena tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, maka Anda bisa coret bagian input dan output-nya, sehingga nanti tinggal laju akumulasi dan laju konsumsi karena reaktannya bereaksi. Laju konsumsi reaktan karena reaktannya bereaksi. Ya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Laju konsumsi akibat reaksi, laju konsumsi reaktan A akibat reaksi, itu akan sama dengan laju akumulasi. Oke, laju konsumsi akibat reaksi Anda definisikan minus RA dikalikan V. Ya. Laju dikalikan volume ya, itu adalah untuk mendapatkan satuan laju massa dalam dalam satuan massa per waktu atau mol per waktu, sementara laju akumulasi A akibat reaksi, jadi laju akumulasi itu dinyatakan sebagai dNA per dt. Na itu adalah Na01 minus XA, maka dNA per dt, karena Na0 itu konstanta di awal ya, sama dengan Na0 dXA per dt. Ya, jadi ini menyatakan laju reaksinya. Ini adalah laju reaksinya, ini adalah laju akumulasinya. Sehingga karena persamaan neraca massa di reaktor batch itu hanya melibatkan dua komponen ini saja, maka Anda dapatkan ini. Nah, di sini Anda bisa susun ulang ya persamaannya menjadi kalau Anda mau mencari waktu atau Anda ingin menentukan konversi terhadap waktu yang sebetulnya ini adalah persamaan kinerja dari reaktor batch, maka Anda bisa integralkan persamaan yang ini, Anda dapat persamaan yang ini. Oke, V0 itu adalah, V itu adalah V0 1 plus epsilon A XA. Sehingga nanti persamaannya menjadi yang ini. Karena V0 itu nilai volume di awal ya, Anda bisa keluarkan, Anda dapatkan CA0. Kalau sistemnya adalah sistem 1 ya, di mana nanti epsilonnya itu 0, untuk sistem yang epsilonnya 0, kan yang bagian ini hilang ya. Bagian ini hilang.
A kalikan X-nya hilang, Anda tinggal dapatkan yang ini. Dari penurunan ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya, jadi Anda dapatkan persamaan kinerja reaktor batch dengan cara membuat neraca massa reaktor batch. Karena keseluruhan reaktor itu pada T tertentu komposisinya sama, maka neraca massanya Anda buat keseluruhan volume reaktor. Karena di reaktor batch itu tidak ada input dan output, maka persamaan reaktor batch itu hanya akumulasi sama dengan laju konsumsi reaktan. Nah, Anda dapatkan dari persamaan ini, kemudian Anda bisa dapatkan profil konsentrasi atau profil konversi terhadap waktu di reaktor batch, ini menggunakan turunan dari neraca massa tadi. Ya, hasil menurunkan neraca massa, kemudian diintegralkan terhadap waktu, Anda dapat persamaan kinerja reaktor batch. Kalau epsilonnya itu tidak 0, ya gunakan persamaan dasar yang ini ya. Ini adalah untuk kasus umum, di mana epsilonnya enggak 0. Kalau epsilonnya 0, gunakan yang bawah. Nah, kalau digambarkan, oke, untuk kasus yang umum, Anda bisa membuat kurva konversi terhadap minus 1/R dikalikan V. Kemudian Anda dapatkan kurva dan luas hasil integrasi dari ini kan sebetulnya bisa dikurvakan ya. Hasil integrasi dari yang ini kan bisa dikurvakan. Ya, dikurvakan, kemudian dengan area, karena integral ya, integral itu adalah luas area di bawah kurva, maka areanya akan sebesar T/NA0. Cara menghitung luas area ya biasa, Anda bisa gunakan dipecah jadi trapesium yang kecil-kecil. Atau pakai simulasi juga bisa. Nah, kalau kasus epsilonnya 0, densitasnya konstan, volume itu tidak berubah, Anda bisa menggunakan kurva yang di sebelah kanan. Ini antara konversi terhadap minus 1/, laju reaksi, atau konsentrasi terhadap minus 1/, laju reaksi. Oke, apa yang bisa Anda amati dari kurva-kurva ini? Priscilla, ada? Ada. Ya. Apa yang Anda lihat atau apa yang bisa Anda ceritakan dari kurva ini? Dengan menurunkan neraca massa reaktor batch, Anda kan dapat persamaan kinerja ya. Terus persamaan kinerja tadi kalau dikurvakan itu bentuknya menjadi yang ada di layar. Untuk yang kasus umum pakai yang kiri, kalau kasus epsilon 0 pakai yang kanan. Bentuknya kan mirip ya, baik yang konversi maupun yang konsentrasi. Nah ini apa yang bisa Anda amati dari kurva ini? Halo? Ya, Pak. Masih bangun? Oke. Ya, Apa? Apa kira-kira? Sebut saya, coba. Apa yang terpikir di pikiran Anda gitu ya? Kalau Anda dapatkan, oh kurva kinerja reaktor batch, itu bentuknya seperti ini, dengan luas area T/NA0 atau T/CA0 adalah luas area di bawah kurva. Belum kebayang? Atau saya tanya deh, kalau Anda ingin mereaksikan ya suatu reaktan di dalam reaktor dengan mode operasi batch, kalau Anda ingin
konversinya setinggi-tingginya, apa yang terjadi? Gila masih di sini? Masih Pak. Kalau Ya, misalnya mau kalau Anda pengen XA-nya 100%, mungkin nggak? mungkin Pak, tapi waktunya sangat-sangat lama. Ya, oke. Mungkin hampir bisa dipastikan juga mendekati tidak mungkin ya, karena ketika XA-nya, ini kan kurvanya naik ya, naik, terus dia akan naik dengan curam gitu ya. Jadi untuk reaksi, Anda hampir pasti tidak mungkin mendapatkan konversi 100%. Karena apa? Nanti, ini kan tak hingga nih, ya. Jadi nanti Anda butuh T-nya ya tak hingga. Kenapa? Dan apa yang terjadi pada laju reaksi? Sebetulnya kalau semakin tinggi konversi yang Anda harapkan, ya, semakin tinggi nilai konversi yang Anda harapkan, maka laju reaksi akan semakin cepat atau lambat? Lambat. Ya, semakin lambat. Laju reaksinya akan semakin lambat, kemudian waktu reaksinya akan semakin lama, ya, waktu reaksinya akan semakin lama, atau volume reaktornya butuh yang semakin besar. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, terkait reaktor batch ini ya, jadi karena tidak mungkin Anda mengejar konversi yang setinggi-tingginya, atau konversi 100%, karena nanti akan berakibat laju reaksi yang sangat-sangat lambat, waktu reaksi yang sangat-sangat lama gitu ya. Maka di sini untuk reaktor batch itu biasanya parameter perancangan Anda itu adalah waktu reaksi. Atau nanti juga Anda bisa kaitkan dengan volume reaksi. Tapi biasanya di sini untuk reaktor batch Anda definisikan yang namanya waktu reaksi. Karena namanya waktu reaksi, atau kita sebutnya di Levenspiel ini istilahnya adalah space time ya, atau kita sering juga sebut dengan reaction time, waktu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu umpan yang masuk ke dalam reaktor batch dalam volume tertentu. Jadi reaktornya sudah tertentu volumenya, reaktannya sudah tertentu ya, yang Anda definisikan adalah waktu reaksi atau waktu ruang. Di sini namanya space time. Tapi lebih tepat kalau reaktor batch ini adalah waktu reaksi. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mereaksikan suatu umpan pada volume tertentu. Cara ngitungnya, nah di sini cara ngitungnya sebetulnya Anda bisa hitung dari konsentrasi A yang masuk, mol A masuk per volume umpan, dikalikan volume reaktor per mol A yang masuk per waktu. Tapi sebetulnya ini agak kurang tepat untuk reaktor batch ya, karena nanti reaktor batch ini tidak punya laju alir umpan. Jadi sebetulnya memang kalau reaktor batch, Anda tinggal tentukan berapa waktu reaksinya. Tapi kalau nanti untuk reaktor yang kontinu, ketika ada laju alir umpan, maka waktu reaksi ini akan menjadi waktu tinggal. Ya, seberapa lama si reaktan itu berada di dalam reaktor. Kan mirip ya? Mirip, tapi definisinya agak sedikit berbeda. Oke. Nah, kebalikan dari waktu reaksi ini, atau kebalikan dari waktu tinggal ini adalah space velocity, atau kecepatan ruang. Kalau ini adalah waktu ruang, ini adalah kecepatan ruang. Jadi kalau ini dibalik, kalau ini adalah waktunya pada volume tertentu. Nah, kalau yang space velocity ini, berapa volume reaktor atau berapa volume reaktan yang bisa diolah per satuan waktu.
ya, berapa jumlah reaktor volume atau berapa jumlah volume dari umpan yang bisa diolah per satuan waktu. Satuannya menjadi per waktu. Atau nanti kalau di bioproses, kita mengenal yang namanya dilution rate. Mungkin sudah pernah dengar ya. D itu adalah dilution rate. Ini sebetulnya nanti untuk reaktor kontinu. Itu adalah volume laju alir umpan dibagi dengan volume reaktor. Kalau waktu tinggal tadi kan volume reaktor dibagi dengan laju alir umpan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kemudian itu adalah persamaan kinerja dari reaktor batch. Bagaimana kalau reaktor masih reaktor tangki, tapi kontinu? Nah, kalau reaktor tangki yang kontinu atau CSTR, RTIK, ini adalah reaktornya juga per asumsi yang digunakan, ini reaktornya adalah yang teraduk sempurna. Jadi ada pengadukan secara sempurna, ketika umpan masuk, teraduk dengan sempurna, maka konsentrasi komposisi di semua bagian reaktor pada T yang sama itu juga seragam. Dan karena ada aliran yang keluar, pada T yang sama, maka konsentrasi komposisi pada aliran keluar akan sama dengan komposisi yang ada di dalam reaktor. Oke, nah karena keseluruhan bagian reaktor ini memiliki komposisi yang sama, maka mirip dengan reaktor batch, neraca massanya Anda bisa bangun pada keseluruhan volume reaktor. Ya, jadi sama. Neraca massanya bisa Anda buat di keseluruhan volume reaktor. Hanya bedanya, kalau di reaktor CSTR, reaktor kontinu, ada aliran masuk, ada aliran keluar. Kalau batch tadi kan 0 ya. Nah, untuk reaktan berarti ada akumulasi dan ada konsumsi akibat reaksi. Oke, yang masuk CA0 konsentrasi, XA0 itu sama dengan 0 ya, karena belum terjadi konversi. V0 itu adalah debit, meter kubik per jam. FA0 itu adalah mol per jam. Jadi yang ini laju alir volumetrik, yang F adalah laju alir molar. Terus masuk, terjadi reaksi ya. Reaksi karena ada laju alir tertentu, volume reaksinya sebesar V, X-nya akan terkonversi, A-nya akan terkonversi, kemudian akan ada sisa A sebesar CA, karena ada laju reaksi sebesar minus RA. Sehingga di keluaran, F ini adalah yang keluaran ya, konsentrasi A itu akan sama dengan CA yang sama, XA juga sama ya, keluaran dan di dalam reaktor sama, lajunya itu adalah sebesar V. Nah ini V 0 dengan VF-nya diasumsikan sama ya, laju alir kan konstan. Nah, kemudian nanti laju di keluaran reaktor itu juga sama dengan laju di dalam reaktor. Oke. Untuk reaktor kontinu itu bisa terjadi yang namanya kondisi steady state, kondisinya tunak, tidak ada perubahan A terhadap waktu, tidak ada akumulasi A, maka Anda bisa definisikan input FA0, kemudian output itu adalah FA, konsumsi A, sama seperti yang reaktor batch tadi ya, minus RA dikalikan V. Oke, nah sehingga input dikurangi output ya, Anda masukkan, itu akan sama dengan laju konsumsi, maka Anda dapatkan ini. Oke, nah sama seperti yang reaktor batch. Jadi ini adalah persamaan kinerja dari reaktor CSTR, diturunkan dari neraca massa CSTR.
Oke, di sini Anda bisa melihat profil konsentrasi terhadap waktu atau profil konversi terhadap waktu. Jadi sebetulnya V per FA0 itu akan sama dengan T per CA0. Sama kan ya? Volume reaktor per laju alir molar itu sama dengan waktu tinggal per konsentrasi ZA. Sehingga nanti akan sama dengan XA per minus RA. Atau delta XA per minus RA. Delta XA itu adalah XA minus XA0. Tapi kan XA0-nya dianggap 0 ya. Jadi sama. Oke, sehingga nanti waktu tinggal di dalam reaktor atau satu per waktu, sorry sebentar. Ya, tahu itu waktu tinggal ya? Waktu tinggal di dalam reaktor itu adalah 1 dibagi kecepatan tinggal, space velocity, itu akan sama dengan ini. Kalau konversi awal itu ada ya, jadi ini kan dengan definisi kalau konversi XA0-nya sama dengan 0. Nah, kalau XA awal itu sudah ada, jadi Anda bisa kembangkan V per FA0 sama dengan delta XA per minus RA, ini sama dengan ini. F itu keluaran ya, bukan feed. F itu outletnya. Sehingga bisa dapat yang ini. Cuman XA-nya saja dikembangkan jadi ini. XA akhir dikurangi XA awal. Tentunya dengan pemahaman bahwa V sama dengan V0, 1 plus EA XA. Nah, kalau EA-nya, epsilon A-nya sama dengan 0, Anda dapatkan yang ini. Ada yang kirim chat, tapi saya tidak bisa baca. Saya mau leave dulu. Oke, ya. Pak, baik. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini adalah kalau epsilon A-nya sama dengan 0. Di bentuk kurvanya bagaimana? Anda juga bisa membuat kurva yang mirip ya dengan yang batch tadi, menghubungkan antara XA, kalau tadi kan sedikit bedanya adalah kalau yang general case untuk batch-nya adalah minus 1 per RA dikalikan V terhadap XA. Lalu areanya, luas di bawah kurva itu T per NA0. Nah, kalau di sini persamaannya karena bentuknya menjadi lebih sederhana ya, jadi kurvanya itu adalah minus 1 per RA terhadap XA, dengan areanya itu adalah V per FA0 atau tau per CA0. Volume per laju alir molar atau waktu tinggal per konsentrasi A. Awal ya, laju alir molar awal dan konsentrasi A awal. Hanya karena yang batch tadi persamaan integral, maka luas areanya adalah di bawah kurva. Kalau ini luas areanya menjadi persegi panjang. Karena bukan integral. Ya, persamaan kinerjanya kan tidak ada integralnya. Jadi hubungannya langsung antara V per FA0 sama dengan XA per minus RA. Atau tau per CA0 sama dengan XA per minus RA. Kalau Anda bisa mengasumsikan atau sistem tadi bisa diasumsikan epsilonnya 0, densitasnya konstan, maka XA-nya bisa Anda ubah menjadi CA.
Tapi kurvanya agak dibalik ya, jadi CA ke CA0. Karena kan CA0 mundur jadi CA. Luas kurvanya juga bukan di bawah kurva, tapi persegi panjang. Oke, kalau kurva ini, ya, ini adalah kurva CA-CA0 terhadap minus 1/RA, minus 1/RA terhadap CA untuk reaktor CSTR. Anda bandingkan dengan kurva yang ini untuk reaktor batch, apa yang bisa Anda amati? Ya, jadi kalau batch, areanya itu adalah waktu reaksi, kalau CSTR, areanya adalah waktu tinggal. Apa yang bisa Anda amati? Kalau CA dan CA0-nya sama, lalu kurva laju reaksinya juga profilnya sama, apa yang bisa Anda amati dan Anda bandingkan antara yang batch dengan CSTR? Muas, ada muas nggak? Halo? Ya. Apa yang bisa Anda amati, As? Antara kurva yang ini ya, ini area itu kan yang hijau ini, itu menyatakan waktu reaksi atau waktu tinggal dibandingkan dengan yang ini, areanya juga hijau, menyatakan waktu reaksi dari reaktor batch. Kalau CA dan CA0-nya sama, luas areanya lebih luas yang mana? Lebih gede yang mana? Kalau profil kurvanya sama ya. Yang dibandingkan yang batch ya, Pak? Ya. Warna hijaunya lebih luas yang mana? Udah tinggal lihat warna hijau. Yang CSTR sih, Pak. Ya, tadi ya. CSTR. Artinya apa? Artinya apa? Itu waktu tinggalnya, specified space time-nya lebih gede yang mana? CSTR atau batch? CSTR. Ya, betul. Jadi kalau Anda punya dua reaktor ya, volumenya sama. Anda punya reaktor dengan volumenya sama, Anda lakukan reaksi untuk reaktan yang sama dengan konsentrasi awal yang sama, lalu Anda ingin konversinya sama gitu ya. Jadi kan mencapai CA yang sama. Jadi untuk mencapai konversi yang sama, Anda membutuhkan waktu tinggal yang lebih lama di CSTR daripada di reaktor batch. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa bandingkan kinerja dari dua reaktor tadi ya, batch dengan CSTR terkait waktu reaksi atau waktu tinggal kalau reaktornya kontinu. Oke ya. Nah, kemudian general case-nya tadi sudah dituliskan bahwa kalau V itu sama dengan ini V0 ya. Jadi bukan ini, kalau ini kan notasi untuk laju alir. Coba saya ini bukan ya, ini adalah V0. Nanti silahkan diganti di slide-nya. Kok kursnya hilang? Oke. Ya, jadi ini adalah V0. Kemudian Anda bisa buat ini. Nah,
nanti persamaan lajunya, ini kan masih ada laju ya. Nanti persamaan laju, itu kan Anda bisa sesuaikan. Tergantung reaksinya orde berapa. Kalau reaksinya orde 0, berarti kan seperti ini. Ini kalau orde 0. Kalau orde 1, berarti K kali CA. Kalau orde 2, berarti K kali CA kuadrat. Ya, jadi nanti tinggal Anda sesuaikan persamaan laju reaksinya. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, semoga cukup jelas ya, penurunan persamaan kinerja itu tadi berbasis neraca massa, dengan masing-masing jenis reaktor, mode operasi reaktor itu punya asumsi sendiri, sehingga nanti neraca massanya bisa disesuaikan. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu ya, kita lanjutkan besok pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.